Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet. Kula nate kepireng kabar terus Kanjeng Nabi nalikane sak mantune menghadapi peperangan. Terus pernah sanjang tenggene sahabati nanti kita menghadapi peperangan yang lebih dahsyat, yaitu memerangi hawa nafsu kan gitu Gus. Padahal kan kita sadar kalau kita ini makhluk kan tidak bisa apa-apa, mana mungkin bisa melawan hawa nafsu. Juga bertentangan dengan ayat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali namu Gusti Allah kan gitu Gus. Nah kita sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa apakah kita yang sebagaikan patung, bagaikan boneka kan gitu Gus. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa kok ada kabar katanya semua makhluk nanti itu dimintai pertanggungjawaban? Nah itu pertanggungjawaban itu untuk siapa? Padahal kita tidak bisa apa-apa. Nah letak kesalahan kita itu di mana gitu Gus? Apakah manusianya tetap berperan? Itu yang gak habis pikir kan di situ Gus. Tapi kalau sifat jaiznya Allah yang berperan itu sah-sah aja. Nah cukup sekian Gus, saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perbedaan antara golongan ahli hijab dengan ahli suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngapunten Yai, kula selaku santri anyaran malam ini kita bisa menghadiri kegiatan rutin. Alhamdulillah karena saya dari teman saya itu memberikan petunjuk lewat YouTube. Alhamdulillah saya terima kenyataan saya bisa menghadiri pengajian pada malam hari ini. Diterangkan sama Yai mulai awal masalah wasilah, saya sangat terharu dalam hati saya. Memang betul jarang sekali Kiai bisa menerangkan kata Kiai Mukhlason. Saya mulai awal, mulai bujang sampai sekarang sudah tua ini, umur 62 saya, baru saya menemukan guru yang seperti ini yang bisa menjelaskan dengan kejelasan yang terbuka betul-betul. Guru yang pertama banyak sekali Yai, kita mulai tarekat yang sudah tersebar di buku sampai 50 itu, cuma hanya sebagian yang saya ikuti mulai bujang saya, yaitu mulai tarekat Siddiqiyah sampai kita menuju ke tarekat Satoriyah. Ini baru saya menemukan, yaitu dari bimbingan Yai Mukhlason. Mudah-mudahan dari yang disampaikan tadi mulai awal sampai akhir bisa kami terima, bisa manfaat bagi kami semua dan para jamaah. Para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati dan khususnya Yai Mukhlason, saya juga pernah Yai ini mengikuti kewusulan di tarekat lain, tidak kita sebutkan. Masya Allah, saya beberapa kali mengikuti kegiatan tarekat semuanya. Saya rasakan barusan saya menghadapi pensiun itu sudah kita menemukan guru, yaitu bisa mengusulkan mendatang Allah, yaitu menemukan Allah dan Nur Muhammadnya sekalian. Alhamdulillah. Kebetulan sampai saat ini kita selalu mendapatkan bimbingan sampai itu dari guru mursyid yang kamil. Terus barusan saya beberapa tahun ini baru menemukan guru malah lebih cara menyampaikannya lebih jelas, lebih terbuka daripada guru yang lainnya. Memangnya saya awal itu saya mencari guru itu ya memang cara menyampaikan tidak sama, persepsinya tidak sama. Barusan inilah malam ini saya sesuaikan dengan YouTube-nya, kok
Masya Allah terbuka, tidak seperti tahun-tahun yang dulu, tidak bisa menyampaikan yang disampaikan terbuka. Seperti tahun dulu zaman Al-Halad langsung ada itu dipenggal. Terus terbuka di forum ini tidak bisa, harus tertutup. Itu katanya guru saya seperti itu. Makanya saya mengikuti beberapa guru itu, mulai waktu takut seket, sama-sama pokoknya ada informasi saya cari. Memang untuk mencari ke Allahnya supaya kita bisa menemukan. Yang saya tanyakan Yai pada malam ini, bagaimana saya sudah menemukan seperti itu, terus kita itu lama-lama itu beberapa tahun gak pernah musyahadah. Nah kita itu sekarang kok malah jauh, gak bisa ketemu lagi gitu loh. Makanya saya pernah mengalami seperti itu, kayak Nabi Musa pernah ketemu di Turisina, yaitu dia tuh melihat Allah seperti itu. Masalah saya pikir seperti itu, langsung saya lepaskan gitu. Dan beberapa kali itu sekarang gak pernah kita ketemu lagi. Itu bagaimana caranya kita untuk dzikir sirullah pada Allah nanti. Mohon penjelasan dari saya dari Candi Negoro Wahyu Yai, dari Bapak Janu. Ngapunten, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perlu kami tegaskan supaya iman sampean gak salah antara guru dan murid. Innama ana basyarum mislukum. Saya diperintahkan Allah untuk mengatakan bahwasanya saya ini sama dengan panjenengan. Gak ono guru, gak ono murid, gak ada. Saya menegaskan iman yang sebenarnya, artinya pandangan hakikat iman yang benar. Yang disebut guru adalah seseorang yang bisa menghantarkan ruhaniah kita kepadanya. Antara yang menghantarkan dan menuju terhadap tujuan itu nggak ada bedanya. Artinya apa? Jenengan kalau melihat dari sisi makhluk, iman sampean kok keliru. Jatuhnya iman sampean nanti pada diri saya makhluk. Ini letak kekeliruan kita. Padahal sadar atau enggak sadar jenengan, lebih-lebih yang sadar, tatkala tidak ada Allah di dalam dan di luar diriku, seongkok mukhlason ini enggak akan bisa nyocot ngomong niki lho. Tatkala jenengan jatuh iman pada makhluk, pujaan sampean pasti pada makhluk. Kan sudah dikatakan Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa menghantarkan sekalipun orang-orang dekatmu terhadap Allah, nggak bisa. Quran loh ini, nggak main-main. Tergantung Anda cara mengartikan dari maksud ayat ini kemana. Kalau jenengan tarik ke hakikat, berarti makhluk siapapun tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk, kecuali kalau kita tarik di syariat. Padahal maksud dan tujuan kita bertauhid itu nuju nang Allah.
Berarti iman kita mandangnya harus pada Allah. Apalah daya Pak, saya ini tanpa Allah dalam diri saya nggak akan pernah bisa muncul keterangan yang belak-belakan, nggak akan pernah. Oleh sebab itu tolong sebagai mursyid jangan sampai hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan tak lurusno robitohnya biar seperti apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan kakeknya Nabiullah Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya. Sampeyan cari ning Quran, sampeyan oyak-oyak tentang masalah robitoh. Yun sewu. Penghadapan ruhaniyah kalau ada terhadap selain Allah, njaluk mupiro tak tukune. Enggak ada. Semuanya itu pada Allah. Tentang wasilah, satu-satunya ada di surat apa ini tadi? Al-Maidah ayat 35. Kulo cari lainnya enggak ketemu. Ketemu Al-Isra ayat 7. Tapi bukan wasilah yang dimaksud pada Allah. Entah memang saya belum menemukan yang lainnya, entah saya belum menemukan atau tidak. Yang jelas selama ini yang ku tahu tentang wasilah hanya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya coba mengkiti bantu sing hafal Quran iki lho, sing hafidah, hafid atau hafidah. Adakah wasilah selain daripada surat Al-Maidah tersebut? Saya cari sampai ndas kula butak. Nggih, sampai putih memutih. Ketemunya hanya di situ. Ada apa dengan Maidah? Ada apa dengan Maidah? Bon. Satu ya. Hati tolong jenengan harus imannya pada Allah, hidup yang menguasai ini, jangan pada makhluk. Nek jenengan makhluk, jenengan pujaan ini mesti jatuhnya di makhluk. Ini bukan pendidikan hakikat. Kalau pendidikan hakikat, jatuhnya iman jenengan pada alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah zat hidup yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Itu kalau nggak ada wasilah, yo gak iso tembus Pak. Itu kalau kita belum memegang sirul asr, ia tidak bisa masuk. Nah terus bagaimana itu perusak syariatnya nanti? Lah gitu toh? Oke, biar syariat sampai ikut jalan, hakikat Anda juga nggak salah imani. Gini. Walaupun lesan mengatakan iya sing nekakno legi iku gula, bahasa sampean gula di lesan dohir, tapi bahasa hati sampean adalah Allah. Ngoten. Jenengan ngomong ingsun, oke, secara lesan dohir itu makhluk. Tapi hati sampean maksudnya ingsun harus Allah. Nah untuk bisa sampai pada la ilaha illa ana, mau tidak mau wajib la buddha, ora kena ora, tidak bisa tidak, harus lewat sirul asrar. Apapun thariqah jenengan wajib masuk di sirul asrar. Bila mana kau ingin sampai pada kewusulan pada Allah. Ini satu. Nomor dua, bagaimana kita bisa liqo di musyahadah. Pengertian tanda-tanda
kalau kita sudah dimasukkan di maqam musyahadah makrifat pada Allah adalah pun tolong sampai titeni. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu tidak akan pernah memandang apa yang muncul dan timbul dalam diri makhluk itu dari makhluk, nggak akan. Hatimu tidak akan beriman apa yang muncul dan timbul segala apapun baik dari dirimu atau di luar makhluk dirimu itu datangnya dari makhluk, tidak akan. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Anda hanya memandang, mengimani sang yang berperan sebagai isim fa'il, pelaku adalah Allah. Yang nomor 3, tatmainnul qulub. Hatimu gak mudah gelisah, gak mudah susah, gak mudah takut. Maksudnya selalu hatimu damai, senajan utangmu durung kok sahur. Nek sampean balekno ning akal yo gak iso, Gus. Iso emek ngukur-ngukur ambek sanggo uang. Nek sampean balekno ning akal ya. Tapi nek sampean kembalikan pada iman hati sampean, yang terjadi dalam hatimu adalah tatmainnul qulub, damai anteng. Tinggal posisi kita ada di fana, opo di kamil, opo di bakok. Hanya itu. Tanda musyahadah berarti dalam diri kita sudah tidak ada, apalagi kita. Itu musyahadah. Jadi sudah tidak ada pengakuan kita yang merasakan, kita yang mengimani adanya Allah atas segala hal. Tidak, kitanya sudah hilang. Kalau sudah di situ, Pak, gak mungkin kita itu hanya satu kali terus susah untuk ke situ lagi, gak mungkin. Sebab orang kalau sudah pernah datang di musola Al-Mahfud satu kali aja, pertama kali memang susah mencari-cari di mana karena belum tahu. Kalau sudah pernah satu kali, besok pingin kesini lagi, nggak susah, Pak. Nggak susah. Kalau kepingin kesini, mungkin kita itu gak kepingin kepethuk Gusti Allah. Iki loh sing ngarano susah. Artinya nggak datang-datang ke Mahfud. Kalau kita ada keinginan ke musola Al-Mahfud, berhubung sudah pernah ke sini, nggak susah, nggak sulit, Pak. Nggak tanya-tanya, apalagi kita sudah sering ke musola Al-Mahfud. Kalau belum tahu, mesti Gus kirim Sherlock Gus, ngono mesti. Seperti tadi itu, dari Sepanjang datang mboten? Oh jenengan. Karena belum tahu. Jadi ketika di rumah beliau itu coro angan-angan dia di mana ya, belum bisa jawab arahnya di mana. Tapi jenengan yang sudah pernah ke sini nggak kadek Sherlock, bos. Jogja, jujuk saja. Kan nggak sulit toh? Kalau ada keinginan. Kalau kita pernah walaupun satu detik aja di musyahadah, keinginan ada di dalam hati kita, maka pasti akan mudah. Caranya bagaimana? Oke, tadi yang dikatakan cara. Mungkin jenengan harus terlebih dahulu mengikuti
apa yang pernah dilakukan Rasulullah dan para pengikut setia beliau. Saya katakan pengikut setia beliau adalah tabi'ina solihin. Saya tidak mengatakan dari sisi nasab atau dzurriyyah, tidak. Siapapun itu. Mereka yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kondisi apapun, jenengan harus selalu zikir sirul asrar. Itu cara nih Pak. Ada lagi cara dalam surat Al-Insan, sering saya katakan ayat 25-26. Rasulullah diperintahkan Allah untuk selalu mulai pagi sampai sore, malam, hati harus selalu berzikir. Secara sistematis itulah cara untuk pindahnya kita dari su'aul basyirah ke ainul basyirah, dari ainul basyirah ke hakul basyirah sampai ke fana'ud dzikri. Itulah cara secara sistematis dari musyahadatul fana ke kamil ke bako, dari mahfud ke maksum. Itu caranya. Kita dalam satu hari satu malam dikasih Allah 24 jam dibagi dua zona. Pertama zona waktu, momen kita jasmani masih ngurusi urusan dunia, kerjalah, bersosialisasi dengan teman lah, terus kita rembukan sama istri, anak, tetangga, macam-macam. Di situ Allah katakan, petu ono aku, temui aku di sini. Sebab fa'aina matuwalu fathamma, di situ ono wajahku, jari Gusti. Kata Allah, lihatlah aku di istri, di suami, di anak, di kerjaan. Sebab apa yang timbul di situ sebetulnya itu aku yang melaksanakan. Nek dalam hikamiku nek cara kula Banyol ngeten. Lah iya son wong-wongi padha pekok kowe. Jarine gak ketok aku, padahal sing nglakokno iku aku. Kula nggih jawab, nggih Gusti, mbuh wong-wong kandhanan ya pengkuh. Sing nandangi lo aku. Ngono kok jare gak roh aku. Dek mangan, kita makan, sing dulang ya Allah. Kita mendengar suara ya Allah. Sing ngrungokke, yang mendengarkan. Apapun yang dia lakukan, yang katanya dia lakukan, sebetulnya aku yang melakukan. Ngono kok gak roh aku iku piye? Menurut awakmu ya apa son ngene iku son? Ngeten Gusti, nggih sampean sepuro mawon. Iku prosesnya mereka. Oh ngono. Nggih. Ya napa maneh. Sampean kan Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim. Ya wis, manut awakmu son nek ngono. Guyon, ngoten lho ya. Guyon. Inilah cerminan sifat Rasulullah ketika beliau itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, ada di sini. Ketika ada seseorang yang tidak mau menerima ajaran beliau, bahkan mencaci memaki, tidak beliau tinggalkan. Jawabannya gini, fasabbih bismi rabbika, Muhammad, sucikanlah hatimu dari perkara itu munculnya dari makhluk itu, sucikan. Artinya, lihatlah aku yang membuat dia protes, ya aku. Oh ngoten. Nah, akhirnya beliau itu hatinya terbebaskan dari perkara-perkara makhluk. Makanya nggak ditinggal, Pak. Sampak-sampak dalam satu hadis ketika saat beliau di kaum Taif. Kaum Taif itu mayoritas nolak, Pak. Tidak hanya nolak, Rasulullah dicaci, dihantem kotoran onta bahkan batu.
sampai terkena beliau. Akhirnya malaikat Jibril ya itu menawarkan diri. Ya Muhammad, gunung Uhud ini tak blek nih kepada umatmu yang ada di kaum Taif yang ingkar terhadap ajaran ini. Rasulullah jawabnya gini, mudah. Kersane. Mungkin kalau dia tidak terbuka hatinya, barangkali anak-anaknya nanti akan menjadi pengikutku. Inilah alasan mengapa di antara Nabi dan Rasul bahasa syariat yang bisa mensyafaati umat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga memandang apapun yang muncul dan timbul itu dari Allah, tidak dari makhluk. Inilah sebagai dasar para kekasih Allah mengatakan api elek iku songko parani Gusti ya, dari Allah. Jadi kembali kepada pertanyaan kedua tadi, cara untuk bisa masuk lagi di musyahadah Bapak, jenengan harus menguatkan ar-roja. Ar-roja itu pengharapan, apa? Azam, kehendak, kekarepan untuk bertemu Allah. Bisanya kekarepan ini bisa maujud ya, tidak menjadi tamani, angan-angan, khayalan, ya harus disertakan amal. Amal yang kumaksud prakteki dzikir sirul asrar. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sulyono Gus. Kula badhe cerita. Wong kula niki lho jujur mawon. Syariat mboten nate. Tarekat mboten nate. Lah hakikat zuhud khusus mboten nate. Nah kalau ngomong teng tiang-tiang langsung menuju ke hakikat. Kula delokno gendeng kalian. Saestu. Stres gendeng ngoten. Bojo kula nggih ngoten. Lah nek waktu ngelono iblis Gus. Kula ni tambah kudu muring-muring. Kula saut encene bane iblis kula niki. Ngoten, langsung meneng mawon. Lah niku das pundi? Lah kula nggih badhe nyuwun pamit pun janji mboten ngaos teng rakyat kula teng kanca-kanca. Lah mboten saged mikir kula niki punan. Nah apa? Sik. Nah, ingin menyapa kan kula tumut grup keluarga besar Kiamu. Nah, kula ni badhe medal ngono. Tengen medalaken kali kriyan. Ngoten mawon Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yastami'unal qaul, ketika saat firman Allah itu jatuh, wahyu Allah itu jatuh, diturunkan terhadap hamba, itu kebanyakan memakai kalimah rob, bukan rok lo ya. Mbun salah pendengaran, rob. Kok kupingi rok ngundang. Rob ini beda mbek rock lo ya. Kok kerungune rock. Bukan. Wa anibu ila rabbikum. Ketika wahyu Allah yang khusus untuk mencapai makrifat, ya,
iku mayoritas iku memakai Rob, artinya Tuhan. Kalau Tuhan iku nakiroh, umum, berarti bukan hanya umat Islam, selain umat Islam ya bisa. Rob, wa anibu, dan lekaslah kau kembali ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Ini kalau kita tarik khusus wong Islam, Rob berarti maksudnya Allah bagi umat Islam. Sebab namane pangerane umat Islam adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah iku rabbi, pangeranku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Fa'budu, mareko sira, madepo sira, nyembao sira lha Pak, jalan dukur cek ketok wong wedok. Hai tak kau wedek nih. Mareko sira, madepo sira, bersaksio sira, sawangen sira hu ing kosong. Maksude nek ning atimu ku masih ada selain Allah, kosongkan, fanakan. Kalau sudah kau fanakan, maka nyatalah Robmu, maka nyatalah Allah. Hadza, cara yang seperti inilah iku siratum mustaqim. Iki siratul mustaqim iki jalan yang lurus. Artinya bukan jalan yang ngempot-ngempot, menggok-menggok, bukan. Lurus berarti hanya satu titik, tidak ada selainnya. Itu loh maksudnya. Tatkala wahyu yang seperti ini didatangkan, itu tidak memandang Anda itu syariati kandel apa tipis. Miturut bahasa umat Islam, syariat adalah hukum-hukum yang menghukumi akhlak istimaiyah atau jasmaniyah. Contoh, syariat sholat ya jasmani. Awal dikawiti takbir, dipungkasi salam. Iku sholat jasmani. Coba nek jasmani gak melakukan sholat, berarti gak syariat lah gitu toh. Berarti syariat itu hukum yang dilakukan oleh jasmani. Puasa, zakat, haji, jasmani semuanya. Lah, wahyu yang diturunkan Allah yang khusus terkait masalah liqa, keusulan pada Allah, iku menyangkut ruhaniyah, bos. Kalau menyangkut ruhaniyah, dasari apa? Hanya ruhaniyah. Oke. Ning Quran, balik mana ning Quran? Allah katakan, jasmani iki Allah ciptakan dari saripati tanah, balik nang tanah lagi. Ruhaniyah kita dari Allah harus wa inna ilaihi, kembali pada Allah. Berarti hukum hakikat itu menghukumi ruhaniyah.
termasuk dawe Allah wa anibu tadi. Lekas baliyo hero oleh kaum minggat teko aku. Baliyo ila rabbikum. Wakola aidan sampai disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i. Bukan disebut roh itu Pak, bukan, belum. Iku masih nafsu. Cuman saja nafsu yang dirahmati. Disebut nafsu karena ruh itu belum fitrah. Disebut belum fitrah, ruh sampan kalih kula iki masih punya iman selain Allah alias belum ihsan. Makanya disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ini kata perintah, belum berangkat, si nafsu belum berangkat. Si tenguk-tenguk ngerungokno dawuhe Gusti Allah. Irji'i do baliyo sira kabeh ila rabbiki maring pangeran ira lho, Rob maneh. Berarti Anda beragama apapun bisa sampai pada Rob. Kuncinya mana? Lo ini lo wasilah yang ku maksud. Kalau Anda sudah menemukan rasa disambungkan ke urip baru bos. Berarti untuk mencapai makrifat itu tidak pandang beragama apa. Iya. Karena itu menyangkut ruhaniyah. Menyangkut ruhaniyah. Kan sudah dikatakan sistem untuk bertemu Allah ada dua. Ada wasilun, ada majdubun. Wasilun berarti sipati papat, sidik, fatonah, tablet, amanah. Contoh Rasulullah tadi. Berarti sistem di mana syariat tetap dijaga, tapi syariat ini menjadi hakikat untuk menuju makrifat Allah. Caranya bagaimana? Hukum di dalam syariat yang menghukumi jasad itu hanya dua Pak. Larangan dan perintah. Menjaga larangan, menjaga perintah. Tinggalkan larangan, menjalankan perintah. Ketika saat itu ruhaniyah Anda sudah rusak keakuanmu, sudah fana. Berarti yang melakukan siapa? Allah. Itu dalam hatimu. Berarti akunya bukan aku makhluk. Ngoten nggih? Akunya itu akunya Allah. Di dalam hatimu. Ini wasilun. Tinggal kita jalan di mana? Sistem mana? Kalau sistem kita sistem majdubun, anak ditinggal, bojo ditinggal, nyambut gawe ditinggal, semua sosialisasi dengan makhluk iku majdubun. Urip dhewe nok tengah-tengah alas. Ijen gak bersosialisasi pada manusia. Atau sekarang di gua, bikin gua sendiri Pak. Rumah sampai ceglongi ya, sampai cor ono jero dewi, mangan gak mangan opo jari majdubun. Pernah terjadi pada Raden Said waktu kholwat Solo, akhirnya disebut Sunan Kali Jaga. Mangan gak dipikir, wong majdubun gak mangan yo karepe, mangan yo karepe.
nek sik golek badokan ae ya gak majedubun Pak, iku kudune wasilun. Nah terus aku pilih pundi Gus? Ya saenak ampean. Nek majedubun ya tinggalin anak istrimu cek dipek wong. Lah iya cek diramut wong. Lah ngoten ta? Sing gelem ngramut. Nek ngeramut mboke ya sak anak. Aja ngeramut mboke tok, Pak. Ya kudu sak anake. Lho Gus wong kula niku tuku nek sak nang pasar pitik babon gak sak anake. Aja bedakno ambek pitik babon. Lah nek kuwi goleki mbokne tok. Lah anake sapa kok? Sing ngimbuni ya sak anake. Kalau majedubun nggak ada masalah. Karena sudah memang ditinggalkan semuanya. Wis nggak ada hitung-hitungan, nggak ada Pak. Nggak ada hitung-hitungan. Karena semuanya wa aslimu lahu, sudah pasrah pada Allah. Wis. Hati pelong. Bisnis ditinggal. Walaupun Anda punya pabrik 5, tinggalan pabrik itu. Wis. Lah bahasa wasilun gembul ning ora campur. Seperti minyak dengan air, gembul ning ora campur. Artinya apa? Gembul ning pabrikmu 5, atimu gak campur, bentuknya gak campur, gak ngaku-ngaku awakmu sing miliki, tapi semuanya milik Allah. Baru akhirnya Anda amanah. Pasti amanah. Ada seseorang minta bantuan masjid, langsung Pak, gak hitung-hitungan, kanggo fisabilillah, kanggo ngaji, misalnya kurang peralatan gini, langsung Pak, pabrik 5 wong kita gak duwe pabrik, apa nih sing dikekno. Nah ngono. Ingat yang punya thariqah Sadiliyah ya, beliau Abu Hasan As-Sadili ya. Beliau itu kekasih Allah, walinya Allah, sugih Pak. Tapi tidak untuk dirinya, untuk maslahah umat. Beliau sugih. Kekasih Allah itu gak punya omah, ada di kolong jembatan, enggak. Kekasih Allah macam-macam. Tergantung kita milih yang mana, majedubun apa wasilun. Kalau majedubun jelas Pak, fakir dohir sak batini tentang urusan dunia. Kalau lewat wasilun, ya inilah yang dimaksud fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya wis terserah, jenengan pilih yang mana. Sebetulnya Anda nggak bisa milih, karena Anda sudah tiada, makhluk ini nggak bisa milih. Itu Allah sendiri yang menempatkan. Cuman gara-gara kita belum sampai musyahadah itulah akhirnya kita ngomong sing apik ya dalanku bukan dalane kae. Yang benar jalanku, jalan kae salah. Sing benar madhabku, duduk madhab itu yang benar itu salah. Sing bener gak adik kunut, sing kunut iku bid'ah. Sama. Sing pakai tahlil, sing bener ya bertahlil. Sing gak adik tahlil ya salah. Gak gelem tahlili, gak arep tahlili tapi arep berkate. Wis. Jadi lok-lok aneh terus. Nggak bisa ummatan wahidah, nggak bisa. Karena kita belum sampai ke musyahadah, ma'rifat Allah. Kita masih berfanatik dengan apa yang kita lakukan sendiri. Itu Pak akibatnya. Udah. Jadi mensikapi dari panjenengan itu, kalau sudah yastami'unal qaul,
sudah paham tentang ilmunya, bagaimana cara untuk jenengan iki sampai pada Allah, yang itu tidak bisa lepas dari wasil atau wasilah yang sudah jenengan pegang. Sistem sampean ya ngeten, abaikanlah semua apapun makalah-makalah yang sifatnya makalah itu menyalahkan Anda. Yang penting bagaimana Anda itu bisa khusyuk, khudur, selalu bersama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Anda disuruh sholat itu bukan untuk mencari surga, untuk mencari pahala. Maksudnya semata-mata aqimis sholah li dzikri, supaya Anda ingat padaku. Ingat yang dimaksud, Anda berdiri kudu ingat iku berdirinya siapa. Loh, ngoten loh. Kalau itu datangnya dari Allah, berhubung wasilahnya belum dipegang, ya nggak bisa, Pak. Laksana seseorang nyumun sewu mari makan gak kudu nesing, walaupun sampean den-deno tetep ora met. Tapi nanti kalau sudah waktunya kotoran itu keluar, jenengan gak patek, gak begitu ngeden, iso-iso nek sampean empet iku bakal kecerit. Lah ngoten nggih? Bisa jadi udah waktunya. Gitu loh, Pak. Mengapa sih selalu saya contohkan pada ayat-ayat seperti ini? Biar logika jenengan bisa menerima. Hati imannya pun juga begitu pada Allah. Begitulah, Pak. Nek dulu isyarah yang diomong, kinayah. Kono cari gali kangkung, ikulah isyarah toh. Wong saya sendiri, jujur aja, saya didhawuhi beliaunya Mbah Haji, ngger mlaku wong ulon ojo tolah-toleh. Lho, iku kan bahasa isyarah. Ngoten niku goleki maknane isyarah ndas kaya pedhot, Pak. Tapi santri biyen gak katik bantah, Pak. Gak katik celomotan. Nggih dilakoni mlaku ngulon nek gak tolah. Ternyata maksudnya ati sampean iki fak butuh kenceng nanggone kosong, gak tolah-toleh, hati tidak tolah-toleh urusan dunia, maksudnya kenceng nanggone urip hidup. Lah berhubung sirul asrori belum digawakno, ya ngeluh, Pak. Akhirnya dengan birriyadati wal adhkar seperti itulah, maka Allah membuka. Ketemulah sirul asr. Oh begini, gimpun. Nah, sak mangke jenengan wis dilomani Allah, mudah tolong suami jenengan, istri jenengan, orang dekat jenengan kasih tahu bila mana dia membutuhkan. Jikalau tidak membutuhkan, kenalkan. Jikalau tetap enggak mau menerima, jangan berkecil hati Anda. Siapa tahu sekarang belum kebuka, lusa besok nanti dibuka. Ngaten tuh ya. Kalau mentok sudah, yaitu tadi udah terserah. Itu. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet. Kula nate kepireng kabar terus Kanjeng Nabi nalikane sak mantune menghadapi peperangan. Terus pernah sanjang tenggene sahabati nanti kita menghadapi peperangan yang lebih dahsyat, yaitu memerangi hawa nafsu kan gitu, Gus. Padahal kan kita sadar kalau kita ini makhluk kan tidak bisa apa-apa. Mana mungkin bisa melawan hawa nafsu. Juga bertentangan dengan ayat
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali namun Gusti Allah, kan gitu Gus. Nah, kita sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa. Apakah kita yang sebagaikan patung, bagaikan boneka, kan gitu Gus. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa kok ada kabar katanya semua makhluk nanti itu dimintai pertanggungjawaban? Nah, itu pertanggungjawaban itu untuk siapa? Padahal kita tidak bisa apa-apa. Nah, letak kesalahan kita itu di mana gitu loh. Apakah manusianya tetap berperan? Itu yang gak habis pikir kan di situ Gus. Tapi kalau sifat jaiznya Allah yang berperan itu sah saja. Nah, cukup sekian Gus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perbedaan antara golongan ahli hijab dengan ahli suhud. Sebelum kita masuk di dalam ahli suhud keahatan pada Allah, maka fisabilihi di dalam jalan Allah merangi hawa nafsu. Opo iso wong makhluk iku sifatnya la haula? Ayat ini berlaku bagi kita yang belum diahad. Sehingga ayat la haula wala quwata illa billah itu hanya berlaku pada diri zahir kita. Sementara ruhaniah kita belum. Dan inilah sebagai proses kita sebagai ahli hijab ya seperti itu. Tetapi sudah nggak ngaku-ngaku. Nafsunya sudah nggak muncul. Keakuannya itu sudah nggak muncul. Sebagai makhluk, tak ibarat no aku iki di dompet, yang dompet ora enek duitnya belas, masa saya tak hitung? Halo, masa kula ngitung? Apa sing tak hitung duitnya ora enek? Oleh gara-gara dihitung sebabnya di dalam dompet saya ada uangnya. Kita akan dihisab oleh Allah amalia itu karena pengakuan kita. Kalau sudah lepas rusak pengakuan kita sebagai makhluk dan menetapkan pengakuannya Allah, ya ini golongan-golongan yang bighairi. Sekalipun jenengan di dunia itu wong sing sugih dunya, sugih anak, sugih meri, sugih minti, sugih tumo, basman nggih. Zahire tapi batin sampean sudah rusak keakuan sampean, maka inilah golongan yang dikatakan bighairi hisab. Ini nggih. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Gak katik proses. Enggak mlebu aman, tempatmu wis disediakan. Aman. Bapak Ibu, jadi olehnya Allah itu menuntut pertanggungjawaban karena kita sebagai hamba masih ada di posisi ahli hijab, ahli yang ngaku. Lah sementara jenengan yang sudah tidak ngaku-ngaku, ini kan ono prosesnya Pak, asalnya itu. Ada prosesnya dzikir, ada prosesnya jenengan iki membawa wasilah sampai ke musyahadah. Ini dan ini kita lakukan dan ini terjadi tidak bim salabim. Kalau Ibnu Athaillah itu mengatakan birriyadati wal azkar. Yang istri cekap, nggih, nggih.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang diwahyukan Allah terkait wasilah terhadap kita, estu menjadikan tidak hanya sebagai ilmu yang bermanfaat pada kita dan keluarga kita, dan juga di situ Allah menterjadikan wasilah itu kita ditakdirkan untuk bisa berlaku sampai pada usul pada Allah Subhanahu